Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita ungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan keimanan beserta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yaitu agama Islam. Hadirin hadirah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit ilmu tentang keutamaan menjaga silaturahmi dalam agama Islam. Islam sebagai agama yang sempurna selalu berusaha senantiasa mendorong kaum muslimin untuk menjaga hubungan kekerabatan. Apa keutamaan yang kita peroleh dalam menjaga hubungan kekerabatan kita? Di antara alasan kenapa kita harus menjaga hubungan kekerabatan, karena dengan menjaga hubungan kekerabatan, maka semakin dekat keimanan kita dengan kesempurnaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Beliau bersabda, barang siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang dirinya mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahminya. Dan barang siapa yang mengaku yakin dirinya kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis tersebut ada 3 perkara apabila seseorang mengakui dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, dan dia harus melaksanakannya. Di antara ketiga hal tersebut, yaitu hendaknya seseorang menyambung tali silaturahminya, hendaknya seseorang menjaga hak-hak karib kerabatnya, maka jadikanlah ini adalah suatu barometer kita untuk melihat seberapa sih kesempurnaan iman kita. Maka ketika hubungan kita dengan karib kita semakin baik, kita senantiasa menjaga hak-hak mereka, kita sering berkunjung kepada mereka, kita juga senantiasa berusaha untuk memberikan hadiah kepada mereka, maka tandanya semakin baik pula keimanan kita. Namun apabila hubungan kita dengan karib kerabat kita itu buruk, kita selalu membenci mereka, kita tidak menjaga hak-hak mereka, kita berbuat jahat kepada mereka, kita membenci mereka, maka pada saat itulah keimanan kita jauh dari kesempurnaan. Ada sebuah kisah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang Arab Badui. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang Arab Badui dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku dengan amalan apakah yang mendekatkanku kepada surga dan menjauhkanku dari neraka?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Beribadahlah engkau kepada Allah, jangan berbuat syirik sedikit pun kepada Allah, engkau tunaikan zakat, engkau dirikan sholat, dan engkau sambung tali silaturahmimu dengan kerabat engkau."
Di dalam riwayat lain disebutkan, ketika Arab Baduy ini pergi, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, seandainya Arab Baduy itu tadi melaksanakan perintahku, melaksanakan wasiatku yang 4 tadi, beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung tali silaturahminya, maka dia pasti akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, maka inilah keutamaan-keutamaan yang besar dari menyambung tali silaturahmi kita dengan karib kerabat kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan terdapat pada diri saya pribadi. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.